Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kusuma Dewi dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 11. Kali ini saya akan menerangkan tentang gelombang elektromagnetik sinar inframerah. Apakah itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak dibutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya menghasilkan oleh nuklir atau atomik yang ada di dalamnya, memuat fisika atau kuantum. Selanjutnya yaitu inframerah. Kata inframerah atau infrared dalam bahasa Inggris adalah salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik. Namun meski seringkali disebut sinar, sebenarnya inframerah ini tidak dapat kita lihat karena panjang gelombangnya berada di luar daya tangkap mata manusia. Inframerah merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 nm. Gelombang elektromagnetik sendiri memiliki definisi, adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Diketahui bahwa merah dari bahasa Latin infra atau bawah. Merah dari cahaya inframerah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10-1 cm. Saat ini penggunaan inframerah banyak digunakan dalam bidang kesehatan karena inframerah memiliki karakteristik tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat menembus materi yang tidak tebus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suatu suhu. Dan ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang akan mengalami penurunan. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar inframerah. Selanjutnya yaitu karakteristik inframerah. Apa saja sih karakter inframerah itu? Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Selanjutnya, tidak dapat menembus materi yang tidak tebus pandang. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas panjang. Gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diintervensi oleh cahaya matahari. Jenis-jenis inframerah, yaitu diantaranya inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 UM. Contoh aplikasi sederhana untuk near infrared digunakan untuk pencitraan pandangan malam seperti pada night shop. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 UM. Contoh aplikasi sederhana untuk mid infrared ada pada sensor alarm. Inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 UM. Contoh aplikasinya sederhana, yaitu far infrared adalah alat-alat kesehatan. Apa saja sih kegunaan inframerah untuk kehidupan? Yang pertama di bidang kesehatan, untuk mengaktifkan molekul air dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi mikro, meningkatkan metabolisme tubuh, bidang kedokteran, di antaranya yaitu NIRS. Apakah itu NIRS? NIRS yaitu singkatan dari Near Infrared Spectroscopy untuk dipakai dalam diagnostik medis,
terutama dalam pengukuran kadar oksigen darah atau juga kadar gula darah. Meskipun bukan teknik yang sangat sensitif, NIRS tidak menakutkan pasien atau subjek karena tidak memerlukan pengambilan sampel dan dilakukan langsung dengan menempelkan sensor di permukaan kulit. Yang ketiga yaitu bidang industri. Bidang industri merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya bersuhu di atas 2500 derajat. Hal ini menyebabkan sinar inframerah yang dipancarkan menjadi lebih banyak daripada lampu pijar biasa. Lampu inframerah ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri. Yang selanjutnya yaitu bidang ilmu pangan dan kimia pertanian. Spektroskopi menggunakan NIRS dalam bidang ini disukai karena tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Selain itu, seringkali sampel bisa digunakan lagi untuk keperluan lain. Misalnya benih bisa langsung ditanam karena ukur kandungan asam lemaknya. Instrumensi NIRS yang berkembang pesat dengan penggunaan komputer membuat alat ini populer. Yang selanjutnya yaitu bidang keruangan. Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas atau suatu objek dapat digunakan untuk membuat gambaran panas dari suatu daerah atau objek. Hasil gambaran panas dalam menunjukkan daerah mana yang panas atau tidak. Misalnya, suatu gambaran panas dari suatu gedung dapat digunakan untuk mengetahui dari zona bagian mana dan gedung itu yang menghasilkan panas berlebihan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu bidang komunikasi. Sebagai salah satu transradiasi komunikasi tanpa kabel, adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah untuk pencitraan pandangan seperti Nextshop, adanya sistem sensor inframerah sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh. Kekurangan dan kelebihan sinar inframerah. Apa saja kekurangan dan kelebihan sinar inframerah? Kelebihannya yaitu termasuk komunikasi data yang media pengirimannya tidak memerlukan benda fisik melainkan ditransmisikan melalui udara. Komunikasi data ini hanya bersifat satu arah dan hanya terjadi pada dua devise, sehingga keamanan data lebih terjamin karena hacker atau penguping harus secara langsung memotong cahaya itu guna mendapatkan akses ke informasi yang sedang ditransfer. Infrared dapat memantul pada dinding-dinding atau langit-langit sehingga membantu dalam jaringan ruangan tunggal. Infrared tidak mengganggu oleh sinyal elektromagnetik dan interferensi radio sehingga mendorong kestabilan sistem infrared. Infrared mudah dibuat dan harganya murah. Infrared juga mudah sehingga dapat dilakukan siapa saja. Kekurangannya yaitu setiap device harus terarah dan bertatap muka langsung karena infrared menggunakan sinyal terarah dan biasanya hanya 30 derajat. Teknologi yang cukup tua, kecepatan yang sangat terbatas, tidak dibandingkan dengan komunikasi data melalui Bluetooth. Jarak yang amat terbatas, tidak fleksibel atau mobilis. Kesimpulan dan sarannya, sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10-11 Hz sampai 10-14 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm atau 10-1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Energi yang terkandung dalam sinar ini tampil sebagai energi panas dan mempunyai daya untuk menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.